Perempuan ini bingung, lari kemana? Mulai pergi ke pasar turi. Enggak, cari gamis. Karena makin tambah hari tambah kelihatan. Ketakutan bercampur kecewa, kecewa bercampur putus asa. Lalu dia pergi dari rumah, perempuan ini. Dia tinggal di pelepah-pelepah kurma, membangun pondok-pondok kecil, tinggal di bawah pelepah kurma. Kristen Robah ini cerita. Katanya perempuan ini bersembunyi di kandang binatang. Gak apa-apa, biar dia pakai versinya. Kita tetap ikuti teori yang sejalan dengan pandangan historik. No history, no truth. No truth, no theory. No theory, no science. Tidak ada kebenaran, tidak ada sejarah, maka tak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori. Tidak ada teori, mustahil ada ilmu pengetahuan. Bapak Ibu ini kan percaya Nabi Muhammad itu Nabi, bukan karena opa kita yang pernah ketemu Nabi Muhammad. Mustahil itu. Tapi karena teori Al-Quran. Stop. Saya bahas pelan-pelan karena soal sistem kurang bagus. Dia bersembunyi di pelepah kurma. Datang waktu 9 bulan 9 hari, Ruhul Kudus datang menyapa wanita ini. Maryam, Maryam, pulanglah. Siapa engkau? Saya adalah malaikat Jibril, utusan Allah Tuhan. Pulanglah. Pulang wanita ini. Dia takut mau pulang. Karena ada hukum rajam yang berlaku di Israel sampai malam ini masih berlaku. Hukum rajam itu ketemu anjing, rajam dengan batu, ketemu orang kusta, rajam dengan batu, ketemu wanita berzina atau hamil tanpa suami, dianggap najis, rajam dengan batu. Itu yang Maryam takut. Begitu sampai di rumah, berkumpul ahli Taurat, ahli kitab, ada orang-orang pendek itu yang tinggal di pinggiran dataran Asia Tenggara. Kalau orang Islam menyebutnya kelompok Majusi. Kalau orang Kristen menamakannya orang-orang Majus, ahli perbintang. Jadi sebelum ada astronom di zaman Nabi Nuh itu ahli bintang. Masya Allah. Jadi mereka lihat, oh ya, jangan dulu, ini bintang sudah disabdakan ratusan ribu tahun, 3.500 tahun wafatnya Musa. Bintang ini sebagai tanda akan ada nabi di tengah-tengah Bani Israil. Nabi Muhammad masih jauh ke belakang sana. Belum, ini 576 tahun sebelum datangnya Islam, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata orang Majus, jangan. Ini kurnia nikmat anugerah besar bagi Bani Israel. Akan datang seorang nabi yang bernama Yeshua Al-Masih, atau dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih, atau dalam bahasa Yunaninya Yesus Kristus, atau dalam bahasa Kristennya Yesus Kristus. Penelusuran antropologi linguistik gambarnya begitu. Dua orang duduk, satu namanya Mick Stephen, satu namanya Suhartono. Mana orang Amerika? Enggak, mana orang Amerika? Mick Stephen atau Suhartono? Identik dengan Amerika adalah Mick Stephen. Identik dengan Java adalah Suhartono. Kenapa kita tidak kritisi sampai kepada rumus ketuhanan itu? Kalau Kristen membangun ketuhanan secara filsafat, nggak ada hubungan dengan Nabi Isa, jauh. Nggak ada hubungan dengan Injil, jauh. Terperangkap kita dengan konsep kekafiran itu. Mana bisa kita mau berdebat kalau cara begitu? Awam itu, debat awam. Makanya saya ketawa, Yahya Waloni itu pengecut. Dulu saya panggil debat, dia lari. Di Tanjung Perak katanya sini. Di masjid apa itu? Mujahidin. Mana ada yang berani lawan saya? Saya keliling Indonesia,
Jangan di Surabaya, skopnya kecil. Jangan di Sidoarjo, kecil. Stadion utama Senayan, Istora Senayan Jakarta. Ente bawa kitab omong kosongmu itu satu kontainer, saya cuma bawa satu lembar pun saya tidak akan bawa Bible. Saya juga tidak akan bawa Al-Quran. Saya hanya membawa otak di kepala saya. Kita debat. Sebenarnya saya nggak mau begini-gini karena UAS diganggu. Tunggu kau. Kan dari UAS diganggu ini. Ente harusnya jangan ganggu ulama. You minoritas. Urus aja domba-dombamu ke neraka. Begitu. Kau ganggu adik saya, abangnya marah. Oh gitu kan? Saya yang kau ganggu kalau laki-laki, kan begitu. Begitu anak ini mau lahir, Yahudi sudah pegang batu. Kalau kita rajam, hitungan 3 rajam. Masya Allah, begitu mereka mau rajam, bayi sudah potong pusar, ditaruh di ayunan. Ayunan bambu rotan. Begitu mau lempar, keluar kalimatullahi dari dalam ayunan. Qala inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu haya. Kaget Yahudi, enggak jadi lempar. Periksa Torah, periksa kitab. Ini ahli kitab kesana kemari bawa kitab. Setiap ada kejadian dia buka kitab, terbawa-bawa sampai sekarang. Coba lihat kalau orang Kristen di gereja, Masya Allah, setebal tisu begini bawa-bawa ke gereja. Mana dia tahu isinya? Saya dari sana, jadi saya paham betul. Gampang sekali di sana kalau mau cari fulus. Sekarang hidup cuma dengan sorban 35.000 di Tanah Abang. Gamis 65.000. Dulu bagi saya ini taplak meja, kurang ngajar sekali saya. Ketemu orang Islam pakai sorban begini, saya bilang taplak meja. Ketemu Yasser Arafat di Tel Aviv menggunakan sorban di kepala, saya bilang teman saya, you see the leg stable. Kamu perhatikan tuh di kepala Yasser Arafat itu taplak meja. Gamis begini saya katakan kain pintu. Kurang ngajar saya dulu. Mau cari apa saya dalam Islam ini? Kau fitnah saya, semakin kau fitnah saya, semakin kencang saya serang. Ini kan pesewa, war of neighbors. Ini kan pertarungan urat sat. Orang Islam kalau sudah menantang begini berarti berat muatannya itu. Kita dilarang cari musuh dalam Islam, apalagi sifat sombong, takabur. Tapi kalau sudah menantang begini berarti berat muatannya itu. Saya cuma takut berdebat. Bahasa saya dia tidak mengerti itu. Termasuk bahasa setan tadi, bahasa Israel itu. Hanya 3 pendeta kok yang kuasa itu bahasa itu, 2 sudah mati di neraka, tinggal saya masih hidup. Gak jadi lempar. Mundur Yahudi. Tunggu katanya, 8 hari disunat baru kita rajam lagi. Kalau masih keluar firman berarti ini anak mujizat. Pulang Yahudi. Tunggu 8 hari. Karena adat istiadat Israel, anak laki-laki lahir umur 8 hari harus disunat. Apakah ini betul Pak Yahya? Loh, periksa aja di kitab suci Kristen. Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu lahir, disunat dan diberi nama Yesus. Anggaplah Yesus itu adalah Isa. Perhatikan baik-baik. Anggaplah Yesus itu adalah Isa. Padahal Isa bukan Yesus. Yesus bukan Isa. Kok bisa begitu? Loh, dulu terjadi di Indonesia. Ada orang mengaku pahlawan, Supriyadi. Betul. Media, televisi, radio digegerkan dengan pengakuan sosok laki-laki kurus berkacamata mengaku pahlawan Supriyadi. Di interview ditanya, betul Bapak pahlawan Supriyadi? Dia mengaku dengan mulutnya. Tetapi dia lupa bahwa garis historis kritis, garis benang merah atau sejarah itu selalu meninggalkan jejak usia. Begitu diperiksa secara antropos, dia bukanlah Supriyadi. Nah sekarang apakah asumsi bapak-bapak Yesus itu Isa? Bagaimana mungkin Isa ada fotonya?
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Madinah ujung ke ujung dunia sampai di kota Surabaya masuk ke rumah orang Islam. Ada enggak foto Nabi Muhammad? Kenapa tidak ada? Karena di zaman beliau belum ada produk handycam, kamera, handphone yang dapat menangkap visual daripada postur tubuh manusia. Yang kedua, Nabi Isa, Nabi Muhammad jaraknya jauh. Tidak mungkin di zaman Rasulullah SAW saja tidak ada kamera. Apalagi di zaman Nabi Isa 576 tahun sebelum Muhammad. Di zaman Rasulullah maksud saya belum memasuki era modernisasi and secularism. Apalagi di zaman Nabi Isa. Nah ini saya bilang. Pasti jemaah bertanya, lalu apa sih maksudnya itu Pak Yahya? Sehingga ada gambar itu. Gambar itu untuk menutupi kamuflase kesalahan-kesalahan Bible Kristen. Baru disusul dengan nyanyian-nyanyian. Coba suruh orang Kristen kebaktian tanpa nyanyian, kalau dia bisa hatinya hancur. Maka dihadirkan orang tersalib. Kemarin kan masalah itu menuntut. Sedangkan dalam kitab Perjanjian Baru Galatia pasal 3 ayat 13 terkutuklah kata Paulus orang-orang yang tergantung pada kayu salib. Jadi salib itu bukan kematian Nabi Isa. Salib itu bukan eksekusi mati yang terjadi pada pribadi Yeshua Amasya. Tapi salib itu adalah bentuk daripada eksekusi dalam sistem pemerintahan Romawi. Karena Romawi sudah menduduki Yerusalem dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi. Isa lahir 6 sebelum Masehi. Bukan tanggal 25 Desember. Setelah hari yang ke-8 tuh anak disunat. Isa kecil disunat. Waktu Isa kecil disunat, Yahudi datang lagi. Dah siap-siap dengan batu. Mau rajam. Begitu mereka mau rajam, di ayunan ini anak bicara lagi. Wa id qala Isa bin Maryamah ya Bani Israila ini Rasulillahi ilaikum saliqalimah baina yadaya minat taurati wa sisram bi rasulil ya'ti min badismuhu Ahmad. Saya ini hamba Allah yang diutus di tengah-tengah kamu, akan datang untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Jadi kehadiran Nabi Isa pertama misinya menggenapkan kitab Taurat yang tidak sempat digenapkan oleh Musa alaihissalam. Tetapi Isa katakan akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Di mana itu? As-Saff surat yang ke-61 ayat 6. Saya dulu waktu mau masuk Islam, kalau sampai ada nubuah, kalau sampai ada risalah, kalau sampai ada satu informasi saja dari Nabi Isa tentang Muhammad dalam isi Al-Quran, saya akan masuk Islam. Ini ayat saya temukan. Waktu itu berarti Al-Quran sudah ada atau belum? Oh, buktinya sampai sekarang ada. Al-Quran sudah ada atau belum? Jangan bilang belum, buktinya sampai sekarang masih ada. Loh, sudah turun, sudah terucap. Kalau sudah terucap berarti sudah turun. Itulah Injil. Dengan surat Maryam tadi, pendekatan secara historis untuk mencari pemaknaan dalam sebuah kedudukan sejarah, maka perlu melibatkan pelaku sejarah. Makanya Islam setiap kali ada kalimat berjudul dalam sebuah susunan teks daripada kitab, dia pakai judul pelaku sejarah. Maryam berarti menceritakan tentang wanita Maryam dengan anaknya. Itulah Injil.
Kedudukannya ada dalam Al-Quran. Isa kan ngomong tadi dalam surat Maryam, saya ini hamba Allah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberi aku kitab, mengutus aku sebagai nabi. Bagi siapa? Bani Israel. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Sama enggak? Sama. Tetapi Isa tambahkan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ausoni bisolati wa jakati madumtu haya. Di sini menunjukkan Isa orang Islam. Karena Allah memerintahkan Isa untuk ausoni bisolah, mendirikan salat, menunaikan zakat, madumtu haya, seumur hidup. Jadi Nabi Isa itu diutus oleh Allah untuk dua tugas. Menyempurnakan misi Musa yang belum selesai. Apa misi Musa itu? Mengembalikan orang Israel ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Tetapi sekaligus memberitahukan kepada Israel, nanti setelah aku akan datang min ba'dismuhu Ahmad, nabi bagi kalian. Satu-satunya dari 124.000 nabi yang diutus Allah, satu-satunya nabi yang sukses membawa umat manusia sampai kepada ajaran yang betul, ajaran yang suci, ajaran yang benar. Ahmad bin Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang Islam yang ajar sama saya. Saya lebih paham dari Bapak Ibu. Ternyata baru ketahuan siapa yang mu'alaf malam ini. Sudahlah, akui saja, tidak usah sombong, kan begitu. Bapak jangankan Bapak Ibu, makanya jangan heran kalau kami ada bilang Ustaz Yahya berani. Kami bukan berani. Kami dapat Islam ini, dapat Islam ini pertama oleh hidayah, ya. Yang kedua, paham betul apa agama Islam ini. Jadi kalau mengatakan mu'alaf itu enggak paham, salah itu, terbalik itu. Justru bapak-bapak ibu inilah orang sudah tua, Masya Allah, masih ambisi cari kedudukan, jabatan, pangkat, kendati tinggal di tenteng ke sana kemari. Ayo. Lepas saja 1 triliun di depan kami, suruh murtad. Taruh saja 1 triliun, kalau kami akan murtad. Benteng kekuatan keislaman kami itu insya Allah 1000 kali lipat dibanding Bapak Ibu, insya Allah. Kenapa kami begitu? Karena kami pernah di sana dan tahu sekarang di sini. Bangunan masjid ini dia kuat bukan karena temboknya, bukan. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.